daftar kuliah di sini tuh gimana caranya dan awal langkah awalnya gimana gitu. Betah nggak di Cina itu? Betah sih mas, enak aja sih. Paling yang nggak enaknya makanan aja sih. Makanan? Iya. Apa tuh, kenapa tuh? Kemarin tuh gimana tuh puasa tuh, kamu kan pertama di luar negeri tuh, rasanya gimana tuh puasa di luar negeri? Mas. Enak bisa ini kan buka puasa bareng di sini kan. Gratis. Bang Ramdan, saya mau ekspor beli ini nih, impor beli ini nih, boleh nggak gitu, bisa nggak? Boleh. Siap dengerin podcast tak biasa. Kurang modal tapi semangat jadi alas. Kami berbagi ide, pikiran dan curhatan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Sekarang saya bersama siapa namanya kamu? Nama saya Ramdan. Deg-degan. Namanya siapa? Ramdan mas. Ramdan. Ya, nama saya Ramdan. Ramdan ini salah satu teman saya yang ada di China, tapi dia bukan pekerja di sini. Jadi dia bukan pekerja, dia saya kenalnya dari mana kamu kenal saya dan? YouTube. Dari YouTuber kan? Asik. Dia kenalnya dari YouTube. Saya dulu pernah tanya-tanya pas mau kesini kamu dulu ya? Pertama ngechat tuh ya? Tanya Cina gimana gitu kan. Sekarang dia juga punya YouTube nih. Sekalian promosi. Merintis lah kan. Dia kontennya tuh walking street gitu ya Dan ya? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja lah di China. Sehari ngapain di sini Dan kamu Dan kegiatan? Kan kamu nggak kerja? Di sini belajar aja sih mas. Belajar kuliah. bahasa Cina ya. Kuliah di sininya. Udah berapa bulan berarti di sini Dan? Di sini kira-kira 6 bulan 7 bulan mas. Dari September ya. Ke sini. Musim dingin dulu ya, awal musim dingin ya. Sekarang udah panas nih, Haredang nih. Haredang. Dia itu sebenarnya tuh orang mana kamu Dan? Aslinya Dan? Aslinya orang Padang tapi udah tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Jadi dia kesini tuh bukannya belajar bahasa Cina, malah belajar bahasa Sunda. Iya, semuanya kan Cina, Sunda, Jawa. Dulu kuliah di Malang juga kan? Kuliah di Malang, di Jawa Timur. Belajar bahasa Jawa. Sekarang di sini belajar bahasa Sunda. Bonus berarti ya? Iya, bonus. Semuanya belajar lah kan. Hebat lah. Kamu di sini sengaja ke China itu sengaja untuk belajar atau misalkan mau bisnis juga ke China itu tujuannya? Cananya belajar sama cari inspirasi, cari peluang bisnis ya juga sih pengennya gitu. Semuanya sih mas. Oh itu di. Takut nyemplung. Takut nyemplung itu ada di sana. Teh. Ya, Cina katanya tuh. Dia ngerti ngomongan kita tapi iya. lagi meniis. Nah, berarti kamu kampusnya dulu di mana awal di sini? Kampusnya apa? Awalnya masuk di Hangzhou, di Zhejiang University. Terus sekarang baru pindah ke Shaoxing. Di Hangzhou University di Zhejiang University berapa lama? 1 semester? 1 semester juga. 6 bulan tapi sama? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oh berarti ini ke Shaoxing University yang kedua. Oh iya, mau tanya itu kemarin aku tuh. Cara daftar kuliah di sini tuh gimana caranya Dan? Awal langkah awalnya gimana gitu? Pertama niat dulu sih. Nama lu niat. Terus? Gampang sih mas, tinggal cari di website aja nama kampusnya pengennya jurusan apa. Di sana pasti ada semuanya keterangannya. Ya tinggal search aja nama kampusnya, pasti ada di websitenya itu. Cara daftarnya apa aja, persyaratannya apa aja, itu dokumen-dokumennya apa aja. Udah ada di website. Jadi kalau misalkan kita mau kuliah misalkan di Beijing Normal University, klik aja itu. Klik aja. Nanti ada nama kampusnya pasti ada tuh. Itu terus kamu kan kembali di Hangzhou Zhejiang University, klik aja itu nanti keluar itu. Ya, pasti ada tuh cara apa aja, majornya, jurusannya apa aja gitu. Persyaratannya apa aja. Itu websitenya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, bahasa Cina? Bahasa Inggris bisa, Mas. Bisa ada. Bisa. Gitu aja. Kalau misalkan untuk beasiswa itu sama caranya nggak? Kalau untuk beasiswa?
beasiswa setahuku kebanyakan orang yang beasiswa biasanya pakai agen gitu, Mas. Oh, pakai agen, nggak bisa langsung daftar? Bisa langsung daftar, tapi kebanyakan yang aku dengar lewat agen sih. Mungkin dia dapat agen nih, dapat kuota berapa orang yang bisa dimasukin gitu kan. Iya. Jadi peluang untuk lolos beasiswanya lebih gede mungkin kalau lewat agennya. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan kamu, nah ini nih yang ya nanti kampus yang kedua di Sausing, yang pertama dulu yang di Cijang dulu. Yang di Cijang dulu berarti kamu biaya untuk kuliahnya per semester, per bulan atau per tahun, biayanya gimana? Semester. Berarti sama kayak di Indo. Per semester. Berapa tuh? Untuk daftarnya berapa dulu pertama? Kemarin daftar 400 RMB, 400 sama uang kuliah berapa? 9.000 per semester. Itu berarti udah semua fasilitas dapat? Udah semua. Sama dom belum sih, Mas. Dom belum. 5.000 kalau. 5.000 mahal ya emang Cijang University emang lumayan gitu ya. Itu kayaknya 10 besar sih. 10 besar di China sih. Yang bagus juga sih sana. Kalau misalkan yang di Sausing berapa? Sausing 8.000 biasanya, Mas. Belajarnya. Buat biaya kuliahnya 8.000. Terus untuk pendaftarannya? Pendaftarannya sama sih 400. Domnya itu 450 sebulan. Berapa tuh? 450 sebulan. 6 kali 4 28 berarti. 24. 24 berarti ya 2.500-an lah. Berarti lumayan, bedanya dari itu berarti dari lebih murah di Sausing. Jadi dari biaya dom aja berarti lebih murahnya. Kalau misalkan itu cuma beda 1.000 berarti ya kalau misalkan untuk biaya kuliahnya. Tapi untuk kenyamanan, nyaman di mana tuh, Dan? Enak di Hangzhou Zhejiang University atau di Sausing University? Tergantung masing-masing sih, Mas. Kalau kamu itu? Akan di Sausing sih. Kenapa aku tuh? Karena suka tenang kan tempatnya. Sausing kan lebih nggak terlalu kota lah, di pinggiran lah tibanya kan. Ya lebih senang di Sausing. Lebih nyaman. Lebih calm, lebih tenang sih. Berarti kalau di Hangzhou kan lebih rame sih di sana. Rame lah gitu. Si suasananya beda, perkotaan kota gede lah kalau Hangzhou kan ya. Kalau Sausing. Tapi untuk pelajaran sama aja gitu, Dan. Yang di Hangzhou sama di Sausing. Pelajaran hampir sama sih, Mas. Sama-sama aja sih kalau belajar ya. Sama-sama aja. Kalau fasilitas kampus sama nggak? Fasilitas kampus mungkin lebih bagus di Hangzhou karena dia besar Cina kan universitasnya. Di Hangzhou tuh kayak ada gym. Ada gym gratis itu? Bayar. Tapi ada kan, seenggaknya ada gitu. Fasilitasnya ada. Iya. Gym 5 yuan sekali masuk. Murah ya? Iya. Terus kalau misalkan aku mau nanya apa, lupa lagi tadi udah ingat. Kalau misalkan untuk orang asing, kamu berarti kelas bahasa kan ikutnya ya? Banyak orang asingnya kan? Enggak? Campur sih, Mas. Ya orang asing semua. Orang asing semua kan pasti kalau bahasa atau tapi orang asing semua ya? Gurunya orang Cina. Gurunya orang Cina. Gurunya orang Cina. Di teman ada orang mana aja, Dan? Macam-macam, orang Rusia, Pakistan, orang mana lagi Yaman, orang Chad, Afrika banyak juga di kampus. Banyak Afrika. Aku sering lihat tuh di YouTube tuh yang orang-orang Afrika itu kan banyak bahasa Mandarinnya bagus-bagus. Pintar ya orang Afrika tuh. Pintar ngomongnya. Bagus-bagus ya. Aku sering lihat di YouTube itu orang asing. Jadi mematahkan kayak ekspektasi kita tuh ini ngomongnya nih pasti gini, pas ternyata ngomong bahasa Mandarin kan agak aneh juga kan. Pintar gitu. Orang Afrika. Bagus sih gitu. Berarti kamu itu di Sausing baru sebulan ada? 2 bulan lah. 2 bulan lah. Kurang lebih. Betah nggak di Cina itu? Betah sih, Mas. Enak aja sih. Paling yang nggak enaknya makanan aja sih. Makanan? Iya. Apa tuh? Kenapa tuh? Iya, lebih enak masakan Indo lah. Ya iyalah aja. Jadi meskipun enak nasi Padang gitu kan. Oh yes. Kalau misalkan kendalanya di Cina itu apa tuh yang bikin kamu susah tuh, apa tuh di Cina tuh? Nggak ada sih, Mas. Kendala nggak ada sih. Ya paling makanan aja sih. Karena aku
lebih suka masakan inilah, masakan Indo gitu. Masakan halal gitu ya. Iya, lebih kerasa bumbunya kan. Iya. Enggak ada kendala, enggak ada. Enak-enak aja di sini, Mas. Kalau yang bikin betahnya apa? Bikin betah. Semuanya bikin betah aja sih. Apa ya? Apanya dari contohnya apa? Maksudnya tuh dari makanan emang kurang lah kamu ya. Dari makanan emang kurang, itu agak sisi kurang enaknya tuh lah. Kalau misalkan dari public service nih gimana? Kayak misalkan transportasi umum gitu kan, taman gitu kan. Itu bikin betah enggak? Oh, di sini ceritain. Udah bagus sih semuanya. Jalannya udah bagus, transformasinya udah bagus. Udah bersih semuanya kan. Ya, kebanyakan orang sini udah pakai transportasi umum kan. Ya, kayak bis gitu kan. Sama jalan nggak ada polusi. Sekarang orang udah pakai listrik semua kan, kebanyakan. Enak lah di sini. Nggak ada polusi gitu. Kalau misalkan untuk ibadah gimana tuh? Susah nggak? Kalau ibadah aman-amannya aja sih, Mas. Kalau ibadah. Kemarin tuh gimana tuh puasa tuh, kamu kan pertama di luar negeri tuh. Rasanya gimana tuh puasa di luar negeri? Enak. Bisa ini kan buka puasa bareng di sini kan. Gratis. Ya, anak kos kan cari yang gratis kan. Iya. Ya di masjid kan rame-rame itu enak. Iya. Gratis dikasih sama DKM-nya ya. Masakannya enak tuh. Masakan Yaman ya, Mas. Masakan Yaman. Iya, enak tuh. Perbaikan gizi. Untuk biaya hidup gimana Dan? Biaya hidup di China apakah lebih gede ataukah sama kayak waktu kamu kuliah? Kan kamu udah pengalaman nih ngekos sendiri kan di Malang dulu kan. Sama di sini biaya hidupnya lebih gede di mana tuh? Aku rasa hampir sama Jakarta sih, Mas. Oh gitu? Iya. Tergantung diri sendiri sih, Mas. Kalau mau makan keluar ya pasti boros. Kalau makannya di kantin atau masak sendiri bisa hemat gitu. Kalau aku kan biasanya masak sendiri sih paling. Masak apa? Telur. Karena belajar masak lah sama Mas Juna ya. Dia kadang aku kalau misalkan aku libur malam Jumat kan, saya libur nih. Dan sini makan. Kadang nanti Mas, nanti aja minggu depan kadang. Tapi kalau mungkin dia lagi free gitu waktunya, datang gitu lah. Padahal kalau misalkan dia mau tiap hari juga boleh sih ke rumah gitu kan, orang aku tiap hari masak. Tapi kan dia di Sausing kan lumayan jauh kan itunya lah. Setengah jam kesini naik kereta. Jadi capek juga lah dia bolak-balik. Tapi kalau misalkan dia mau ya boleh aja sih kalau kamu mau. Tiap hari ntar Mas. Boleh tiap hari sok di sana aja. Oke. Keluarga kamu gimana tuh Dan? Ayah kamu atau misalkan orang tua kamu lah gitu di sana, kakak-kakak gitu. Kamu kuliah di sini, tanggapan mereka tuh gimana tuh? Ya mendukung aja sih, Mas. Sekalian ini kan belajar, nggak belajar bahasa aja. Aku pengennya belajar budaya sini gimana kan. Teknologinya kenapa bisa berkembang maju gitu kan. Aku pengen belajar juga gitu. Kenapa pemerintahnya bisa bagus lah di sini kan. Ya, mau ngapa lagi? Udah. Ya mendukung sih kalau orang-orang di rumah ya. Intinya orang-orang rumah ngedukung aja lah gitu ya. Kamu di sini udah jalan-jalan kemana aja Dan di China Dan? Kayaknya jalan-jalan terus tuh. Gak ada kemana-mana. Cuma paling ke Hangzhou, Sausing gitu aja. Hangzhou, Sausing. Maksudnya ke Yiwu. Pernah Yiwu? Kemana lagi? Ke Suzhou pernah. Suzhou ya, Hangzhou atas itu ya. Itu aja sih paling. Dia lebih banyak jalan-jalannya daripada saya. Soalnya waktunya lumayan. Kuliahnya berapa hari itu, dari Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jamnya normal kayak di Indo gitu? Jamnya normal, biasanya dari pagi sampai sore lah gitu. Ada misalkan kalau di Indo kan misalkan masuk jam 10, enggak jam kuliahnya tuh kadang enggak tetep kan gitu. Kalau di sini gimana tuh? Tiap hari beda-beda sih. Oh sama. Gitu ya. Jadi pagi sampai siang. Biasanya siang istirahat, terus habis istirahat masuk lagi sampai sore. Kadang-kadang ada yang misalkan jam kosong nggak di sini. Kalau misalkan di Indo kan nggak ada dosen atau gimana gitu. Kalau di sini ada nggak? Apa di sini lebih teratur gitu, lebih tertata? Kalau di sini gimana? Di sini biasanya masuk terus sih dosennya. Misalnya dosennya ada halangan, pasti diganti ke hari libur kelasnya gitu. Jadi kita
nggak mau rugi gitu kan. Oh iya. Pasti diganti jam-jam kosong saya dokter gurunya halangan datang pasti diganti ke jam lain gitu. Jadi nggak ada jam kosong berarti istilahnya gitu ya, pasti bakal diganti. Bakal diganti gitu. Ya. Kalau misalkan untuk biaya kuliah nih di sini nih, perbandingan sama di Indo, kata kamu lebih mahal di mana? Lebih mahal kuliah di Indo atau lebih mahal kuliah di sini? Biaya kuliahnya aja lah, jangan sama biaya hidup lah. Tergantung kuliahnya di mana mas. Kalau di Indo di mana? Perbandingannya misalkan kalau Zhejiang University nih kan kampus terbaik nomor 10 besar lah. Di Indo misalkan di mana nih? UI. Misalkan perbandingannya mahalan mana tuh kira-kira? Mungkin kamu tahu lah. Aku kira hampir sama sih mas. Hampir sama. Cuma di sini bedanya. Oh iya, aku tuh lupa. Kalau misalkan visa itu uangnya dari mana? Maksudnya uang dari mana? Berarti nggak termasuk biaya kuliah, kan biaya sendiri berarti kan bikin visa itu. Bisa biaya sendiri sih. Visa student kan kita dapatnya. Berarti biaya sendiri itu kan. Sendiri. Berarti selain dari biaya kuliah yang tadi yang 9.400 sama drom itu ada biaya tambahannya yaitu bisa. Buat visa, terus tiket pesawat berarti ya? Tiket pesawat. Biaya tambahannya itu. Kalau misalkan liburnya ini di bulan di sini berapa lama tiap per semesternya dapat berapa? Misalkan satu semester kan 6 bulan. Liburnya tuh berapa lama? Liburnya kemarin sebulan sih mas, yang Imlek itu ya, sebulanan lah. Sebulan. Terus nanti libur lagi kapan kamu? Kayak Agustus atau Juli Agustus. Sebulan juga sih, sebulan. Lebih kurang lah sebulan. Itu boleh pulang atau harus pulang atau jangan pulang? Bebas. Itu. Kalau libur kita bebas sih, mau di sini atau mau pulang. Gitu ya. Tapi tetap ongkos sendiri berarti ya? Iya sendiri sih. Kamu mau pulang atau mau di sini aja? Belum tahu sih mas. Kayaknya di sini aja sih. Pengen di sini aja. Iya banyak teman juga sekarang lah udah pada kenal. Iya. Dulu kesian tuh dia tuh pas pertama kesini nggak ada yang kenal. Iya kan mau modal nekat aja kan di sini kan. Hebat dia sendiri beranian. Pas bulan pas mau Imlek ya? Pas mau Imlek ya ketemu sama kelas housingnya. Oh ya pas waktu Imlek. Sendiri aja cari kontrakan sendiri. Iya, cari kontrakan sendiri. Itu ada Mas Yana bantu kan. Ya malah dia yang lebih tahu. Aku cari kontrakan gimana caranya, dia udah tahu pakai aplikasi. Mas pakai ini aplikasi. Oh, saya baru tahu ternyata bisa. Tanya aja kan sama orang. Kamu kan udah seenggaknya udah bisa berkomunikasi. Oh iya. Progresnya itu kalau belajar bahasa Mandarin di China gimana tuh? Kalau sama belajar Mandarin di Indonesia progresnya lebih cepat yang mana tuh? Mungkin lebih cepat di sini mas, karena kan kita langsung ngobrol sama orang sini kan. Iya, sehari-hari kita pasti ngobrol lah sama orang Cina sini kan. Mau beli apa, mau jalan kemana, pasti kita ngelihat hurufnya, pasti familiar lah tadi. Iya. Sering-sering lihat hurufnya kan, jadi lebih terasah gitu bahasanya. Iya, lebih familiar lah. Berarti sekarang bahasa Cina udah lancar atau? Masih belajar juga sih. Coba kamu harus buktikan nih, kamu kuliah bahasa Cina udah 6 bulan ini, 6 bulan lebih nih, udah bisa ngomong kayak gimana nih? Masih dikit-dikit lah. Itu tanya tuh, ada orang yang lewat tuh. Gak berani. Tanya apa? Perkenalan diri kamu pakai bahasa Mandarin coba. Serius ya? Iya sok, cobain aja. Halo, Tachahao, ya gini lah. Halo, Tachahao, 我是 Ramdan. 我现在在中国。apa lagi deh? 我学习中文。你的国家哪里？我的国家我是印度尼西亚人。然后我现在27岁。apa lagi ya? Cari jodoh. Nggak tahu. Dia malu-malu, sebenarnya dia tuh pemalu orangnya, tapi karena saya paksa terus, jadi dia mau. Ini juga gemeteran tuh. Kalau teman-teman lihat tangannya tuh nggak bisa diem, jadi bikin kesibukan apa gitu. Biasanya di belakang kamera. Tapi saya paksa. Jadi soalnya kan ini informasi lah buat teman-teman yang misalkan mau cari info gimana kuliah di China gimana, terus misalkan suasana di China buat mahasiswa itu seperti apa. Mungkin bosan teman-teman juga kan, kalau saya kan aktivitasnya kan kerja kalau saya tuh, jadi ada POV baru lah dari mahasiswa, kegiatannya seperti itu. Kalau misalkan Sabtu Minggu kamu ngapain tuh hari libur?
Sabtu Minggu biasanya ini Mas. Olahraga, kalau enggak saya cari ini sih. Coba. Kadang-kadang ke lihat-lihat ini ke Yiwu atau kemana gitu jalan-jalan. Peluang bisnis lah gitulah. Iya, lihat-lihat inilah barang-barang di sini yang bagus gitu. Kalau misalkan ada temen, ada orang, ada subscriber saya nih yang misalkan mau titip barang, misalkan, boleh. Bang Ramdan, saya mau ekspor beli ini nih, impor beli ini nih, boleh nggak? Gitu bisa nggak? Boleh. Langsung aja ke sini. Apa ini? Langsung aja. Kemana Mas? DM Instagram kamu aja ke lah. Instagram boleh. DM boleh Instagram langsung ini. aja boleh. Di sini nih. Apa namanya Dan? Nama aku aja sih Mas. Ramdan Yusfa. Yeah. Nanti saya ketik di sini boleh. Nih. Instagramnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau misalkan butuh bantuan, pengen dibelanjain apa nih, misalkan nanti ada minimalnya nggak? Nanti ngobrol aja lah. Boleh. Nanti ngobrol aja lah sama Ramdan langsung. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang gimana kuliah di sini nih, bisa tanya ke Ramdan, atau mau misalkan coba bisnis di sini, boleh tanya ke Ramdan. Boleh. Teman-teman. Ada mau dibilangin lagi nggak? Mau promosi apa lagi nggak kamu? Apa ya? Bingung ya. Promosi apa? Ada kan tempat kuliah. Oh, kalau misalkan yang beasiswa itu kamu kenapa nggak ngambil beasiswa? Kemarin ada sih coba daftar beasiswa tapi nggak terima sih Mas. Kenapa nggak bisa diterima gitu? Nggak tahu, nggak ada informasinya kenapa. Oh, jadi intinya nggak ditolak aja gitu kan? Iya. Mungkin karena nggak pakai agent kali. Mungkin. Tapi aku mau coba daftar lagi sih. Ya, mudah-mudahan keterima lah. Semester depan kan gitu kan. Gitu mungkin udah aja Dan. Apalagi bebas. Udah. Ya udah aja lah mungkin teman-teman. Sok sekali lagi yang misalkan teman-teman yang mau tanya-tanya tentang kuliah di Cina, caranya gimana, atau misalkan teman-teman yang mau bisnis, belajar bisnis lah, ekspor, impor barang, apa aja barang yang mau bisa kamu kirimin bisa. Apa aja ya bisa. Nanti pokoknya ngobrol aja lah ke Ramdan di sini. Iya, boleh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pakai bahasa Mandarin. Nuhun kumaha damang. Sisi aja.